Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita kembali ke program Nyatat, yaitu Tanya Ustadz. Di sini ada pertanyaan yang sudah masuk dari Chandra Kurniawan. Bismillah, saya mau nanya, apa hukumnya berobat ke dukun patah? Karena tidak mampu untuk berobat ke medis. Pengobatan hanya dikusuk dan dibaluri minyak. Lalu 1 bulan kemudian disuruh mandi dari ramuan tukang kusuknya. Kemudian dukun patah menggunakan jin. Kemungkinan dukun patah menggunakan jin dalam pengobatan. Karena secara logika, tidak mungkin menyambungkan tulang hanya dikusuk. Semoga tim dan ustadz diberikan keberkahan ilmu dan umur. Amin. Barakallahu fiik. Baik, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama, kita harus cari tahu dulu dukun patahnya itu. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus cari dulu, kita harus bahas dulu dia. Benarkah dia itu menggunakan bantuan jin? Atau benarkah dia menggunakan sihir-sihir dalam mengobati orang atau tidak? Ya. Karena ada juga namanya saja yang disebut sebagai dukun patah, ya. Tapi hakikatnya dia adalah sebagai seorang tabib. Ya, tabib ya bahasa Arabnya dokter. Maksudnya dia sebagai orang yang menyembuhkan penyakit khusus berkaitan dengan patah tulang. Ya, ada juga ya, meskipun dia disebut dukun, tapi dia bukan dukun. Ya, dia menggunakan ramuan-ramuan tertentu misalnya. Dia menggunakan bahan-bahan tertentu. Ada juga yang modelnya seperti ini. Ya, sama sekali dia nggak menggunakan jin, sama sekali dia nggak menggunakan sihir dalam melakukan pengobatannya. Nah, jadi yang pertama sekali yang harus kita cari itu dukun patahnya. Ya, harus kita bahas dia dulu. Harus kita lihat benar nggak dia dukun patah yang memang menggunakan jin. Ya. Kalau di sini disebutkan tadi, kemungkinan dukun patah menggunakan jin dalam pengobatan karena secara logika tidak mungkin menyambungkan tulang hanya dikusuk. Ya wallahu alam, secara saya pribadi saya nggak tahu, dan bagaimana juga dengan medisnya juga saya tidak tahu. Tapi saya pernah dengar, ya bukan patah tebu ya, bukan patah yang benar-benar patah, sudah patah ini, tapi yang masih retak atau patahnya masih patah sedikit. Ya, ada juga sebagian orang mengatakan ya tanpa bantuan jin dengan ramuan-ramuan tertentu ini bisa merekatkan kembali tulang tersebut. Karena tulang kita ini kan juga hidup. Ya, tulang ini juga dia tumbuh, tulang ini juga dia berkembang. Ya, tulang ini juga berkembang. Ada sebagian orang yang mengatakan itu. Nah, tanpa menggunakan sihir atau menggunakan bantuan-bantuan jin. Jadi ini yang pertama sekali yang harus kita cari tahu, dukun itu benar nggak dia dukun menggunakan jin atau dia menggunakan sihir. Nah, umumnya bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui? Karena tanda yang paling gampang itu adalah yang bisa kita lihat dia itu menggunakan sihir atau menggunakan jin ketika dia sudah mengklaim tahu ilmu gaib. Ya. Ketika dukun itu sudah mengklaim tahu ilmu gaib. Maksudnya ilmu gaib di sini apa? Nah, misalnya kita datang ke tempat dia, Pak, saya datang nih, saya patah tulang, tolong saya sembuhkan. Terus dia bilang, oh kamu patah tulang, kamu tadi kecelakaan di sini kan? Kamu di daerah ini kecelakaan kan? Padahal nggak ada kabar yang memberikan kepada dia. Kita nggak ngomong, kita nggak cerita, tapi tiba-tiba dia sudah tahu. Ya, terus kita tanya, dari mana Bapak tahu? Ya itulah saya kan tahu, saya namanya dukun. Ya, dia mengklaim yang seperti ini, maka ini kemungkinan besar dukun yang bekerja sama dengan jin. Ya, dukun yang bekerja sama dengan jin. Atau
dia mengatakan ketika kita bincang-bincang dulu sama dia, ketika kita dialog, dia mengatakan kemungkinan besar nanti di tahun sekian atau di bulan sekian akan terjadi seperti ini. Negara akan begini, Medan akan begini, kota-kota akan begini, dan yang lain-lain. Ya, seolah-olah dia meramalkan sebuah kejadian. Maka jelas ini dukun. Ya, walaupun namanya bukan dukun, karena di zaman sekarang kan banyak orang yang nggak suka dipanggil dukun. Ya, orang sekarang banyak yang suka dipanggil peramal, paranormal, kan begitu. Ya, atau dipanggil apa istilahnya? Ya, dipanggil dengan orang yang memiliki kemampuan apa istilahnya? Ya, di zaman sekarang ini ada orang yang senang dipanggil indigo. Ya kan begitu, mengetahui sesuatu yang gaib. Nah, maka kalau orang yang modelnya seperti ini, kemungkinan besar dia dukun. Ya, kemungkinan besar dia dukun. Nah, kalau kita sudah tahu seperti ini, maka jangan berobat sama mereka. Jangan datang sama mereka, ya. Karena ya Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk datang kepada dukun-dukun model seperti ini. Walaupun kerjanya tukang ngobatin orang, dia dukun patah disebut. Tapi kalau dia mengklaim ilmu gaib, maka tidak boleh kita mendatangi orang tersebut. Karena tidak ada yang mengetahui ilmu gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wahai Muhammad, katakanlah kepada mereka, kepada orang-orang kafir Quraisy, tidak ada yang mengetahui, ya, tidak ada yang mengetahui di langit maupun di bumi perkara-perkara gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala." Maka ketika siapa saja yang mengklaim dia tahu ilmu gaib, maka orang ini kebesar kemungkinan dukun atau kahin. Ya, orang ini kahin, ya, sahir, penyihir. Dan tidak boleh berobat kepada mereka. Haram hukumnya berobat kepada mereka. Ya, apa kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim? "Man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman." Masya Allah, bayangkan, perhatikan, mengerikan sekali ancaman yang dikatakan oleh Nabi SAW. Nabi mengatakan, barang siapa yang mendatangi arrafan, ya, peramal, ya, orang-orang yang merasa tahu, barang siapa yang mendatangi para peramal, kemudian dia tanya tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatu arba'ina yauman. Dia hanya sekedar menanya, dia datangin peramal kemudian dia tanya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, dia belum membenarkan. Masih datang kepada peramal, kepada dukun tersebut, kemudian dia masih nanya-nanya, dia belum membenarkan. Salatnya enggak diterima selama 40 hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammad alaihi salatu wasalam." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun, maka sungguh dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi haram hukumnya datang kepada dukun-dukun yang memang jelas-jelas dia melakukan pengobatan dengan bantuan jin atau sihir, ataupun kita datang kepada yang lain. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Adapun jika dia bukan dukun, ya, bukan penyihir, bukan peramal, artinya namanya dukun patah, dia memang mengobati tulang-tulang yang patah tanpa sama sekali ada embel-embel sihir, tanpa ada bantuan jin, memang murni dengan ramuan-ramuan tertentu, ya, dengan obat-obat tertentu, ya, dengan daun-daun atau dengan, ya, murni dengan herbal-herbal, dibalurkan ke tulang tersebut dan yang lainnya, maka ini ada hukumnya, ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan ya sama seperti kita berobat dengan dokter, ya, berobat dengan dokter hukumnya ada, sebagian ulama hukumnya ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan hukumnya mubah, sebagian mengatakan hukumnya mubah, dan ini adalah pendapat jumhur, yaitu dari kalangan madhab Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Ya, hukumnya mubah. Ini pendapat jumhur dari kalangan
Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Yaitu madhab Hanafi, madhab Maliki, dan madhab Hambali. Apa dalilnya? Dalilnya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW berkata, Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifa. Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah juga turunkan obat. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi SAW annahu qala, beliau berkata, likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Fa idza usiba dawa ada bari'a biidznillah azza wa jalla. Ketika penyakit tersebut dibaluri dengan obat, maka penyakit tersebut akan hilang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalil ini ya para ulama mengatakan hukumnya mubah berobat. Ya, hukumnya mubah. Kalau mubah berarti ya tidak ada nilai pahala dan tidak ada nilai dosa di situ. Ya, ketika kita sakit, kita berobat kepada tabib, dokter atau dukun patah misalnya, ya tidak ada nilai pahala dan tidak ada nilai dosa karena hukumnya mubah. Nah, ini ikhwan fillah, dan demikian juga Nabi SAW pernah Nabi SAW berobat. Ya, Nabi SAW juga pernah berobat. Baik. Pendapat yang kedua, al-qaulu tsani, sebagian ulama mengatakan yustahabbu tadawa. Ya, sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah berobat itu. Bahwa madhabu syafi'iyah. Dan ini adalah madhab syafi'i. Wa jumhurus salaf wa ammatul khalaf. Wa huwa qaulu Ibnu Bas. Dan ini juga pendapat jumhur para salaf dan kebanyakan para khalaf. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Jadi sebagian ulama mengatakan mubah, sebagian yang lain mengatakan hukumnya sunnah atau mustahab. Hukumnya mustahab. Dalilnya apa? Dalilnya dari Usamah bin Syarik radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qalatil a'rab, orang-orang Arab berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ala natadawa, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Ya, kenapa kita tidak berobat? Qala na'am, boleh kata Nabi, silahkan berobat, boleh. Ya ibadallah tadawau. Nah, kalimat inilah yang menjadikan para ulama menghukuminya sebagai sunnah. Nabi mengatakan, ya ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, tadawau, berobatlah kalian. Fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifa. Karena Allah tidaklah menurunkan sebuah penyakit, meletakkan sebuah penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan obatnya. Nah, kalimat ini, ya ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Kalimat inilah yang dikatakan oleh para ulama yang hukumnya menjadi sunnah. Ya, hukumnya menjadi sunnah. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh bin Bas rahimahullahu ta'ala. Jadi berobat dengan dokter, tabib, atau dukun patah yang memang sama sekali tidak ada unsur sihir, unsur ramal, dukun, dan yang lainnya, maka ini hukumnya sebagian ulama mengatakan hukumnya boleh, sebagian yang lain mengatakan hukumnya malah sunnah. Artinya tatkala kita berobat, kita malah dapat pahala. Ya. Sebagian yang lain memberikan alasan kenapa hukumnya sunnah, karena tatkala kita sakit, itu menghalangi kita dari ibadah. Ketika kita berobat, maka akan membuat kita semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.